pemain Mega terlebih dahulu mendapatkan bola. Dan Fernand, inilah dia line up dari Persisam Samarinda, Asuhan Sartono Anwar. Ya, kita lihat di sini dengan komposisi tua dan muda. Kita lihat di sini Jangka sebagai pemain jangkar di belakang, sementara Aldair Makatindu, satu debutan yang sangat baik, diturunkan sebagai striker, dan juga Bayu Gatra tadi. Dan kekuatan dari Sriwijaya FC asuhan Kashar tadi. Ya, betul sekali, kita di sini Ferry tidak diturunkan, Rifki Kodomkit diberikan kesempatan untuk bermain dari menit awal. Sementara lihat komposisi Mahyadi, Taufik di sebelah kanan, dan juga Diogo, satu pemain yang menurut saya juga satu pemain baru yang sangat baik untuk bisa berada di lini pertahanan. Ya. Dan ini dia warna dari kebersamaan yang luar biasa dari tim juara Sriwijaya FC dan Mitra Sepak Bola. Inilah dia kick off babak pertama final Internal Cup 2012 dari Stadion Manahan, Solo. Persisam Samarinda dengan jersey away mereka putih bergaris biru menyerang dari sisi sebelah kiri menuju kanan layar kaca Anda. Dan tim juara Indonesia Super League Sriwijaya FC juga dengan kostum tamdang mereka hitam bergaris kuning akan menyerang dari sisi kanan menuju kiri. Bokai Edi Fodai lepaskan sebuah umpan tadi yang masih belum bisa menggapai rekannya. Ahmad Jupeju Prianto. Diogo. Square pass kepada Abdurrahman. Mahyadi. Satu-satunya muka lama yang masih berada di lini pertahanan inti dari Sriwijaya FC, Mahyadi Panggabean. Salah satu penampil terbaik di turnamen pramusim M. Robi. Suasana dari bench Sriwijaya FC. Lempar ke dalam, tekanan coba langsung diberikan oleh para pemain Sriwijaya FC untuk menekan lini pertahanan Pesut Mahakam. Sebuah pelanggaran nampaknya terhadap Robi oleh Tantan. Ya, ini juga pemain yang menurut saya juga pemain yang memberikan suatu penampilan yang cukup luar biasa Ya. untuk Sriwijaya FC. Melihat penampilan Tantan yang sangat sporadis sebagai seorang striker dan pengobrak di depan yang sering sekali mengacaukan dari pertahanan lawan dengan kecepatannya yang menurut saya di atas rata-rata. Seperti biasa di awal pertandingan, Persisam Samarinda berupaya untuk menganalisa dan juga menguasai bola selama mungkin, melihat reaksi dari sang tim lawan. Untuk malam hari ini di partai final Sriwijaya FC tentunya mereka hadapi cukup menarik, menurunkan dua defensive midfielder di sana, Ponario dan juga Ali Kadafi, nampaknya untuk menghentikan kecepatan yang dimiliki oleh Persisam Samarinda terutama dari counter attack. Ya, namun kita melihat sini Ali justru sepertinya lebih berperan sebagai seorang playmaker, ditopang dengan Ponario yang lebih banyak bermain sedikit bertahan. Robi menjelajah masuk menuju lini pertahanan Sriwijaya FC, terpotong tadi upaya dari Robi. Lansine Kone, Supriyono kembali ke belakang, Pierre Yangka. Umpan melebar kali ini pada rekannya di sisi sebelah kiri, Sumardi. Coba lakukan through pass tadi, kerjasama yang cukup apik kali ini. Ferdinand Alfred Sinaga mengancam Diogo. Berhati-hati tim juara ISL Sriwijaya FC mengawasi pergerakan dari Ferdinand Alfred Sinaga. Begitu cepat kerjasama dengan Sumardi kali ini. Masih mentan kaki Ahmad Juprianto. Ponario Astaman coba bangun serangan bagi Sriwijaya FC, sayang terlalu panjang tadi umpan dari Ponario Dan terlalu terburu-buru. Satu hal yang sangat menarik di sini kita melihat bagaimana seharusnya nanti kedua pemain gelandang dari kedua tim yang juga baru saja dibeli, Ali Kadafi di Sriwijaya FC dan juga Lansine Kone di kubu dari Persisam, yang akan berkreasi untuk memberikan kontribusi through pass dan juga serangan, mengatur tempo permainan dari masing-masing tim yang akan lebih banyak berperan nanti. Dian Irawan mencari pergerakan rekannya tadi. Ada sebuah kontak terjadi tepat di ujung kotak penalti. Aldair Makatindu nampaknya. Ya, ada dorongan tadi dari Aldair terhadap Diogo. Ini ada satu pemain juga yang bersinar di ajang pekan olahraga nasional yang juga mereka juarai bersama dengan Bayu Gatra. Betul sekali. Dan ini kita di sini bagaimana Bayu Gatra juga sebagai pemain muda yang mempunyai kemampuan yang akhirnya bisa mendapatkan posisi sebagai pemain utama sekarang di tim Persisam. Salah satu rising star yang harus kita waspadai sepanjang musim baru nanti akan bergulir. Bayu Gatra tampil sangat luar biasa dengan kinerja tanpa lelah. Mahyadi tadi buang bola ke depan, Ponario Astaman
Ahmad Juprianto under pressure dari Dian Irawan. Bayu Gatra. Upaya pertama dari pemain muda ini belum bisa mengancam gawang dari Rifki Mokodompit. Iya, sangat positif apa yang dilakukan oleh Bayu Gatra. Kita lihat di sini dengan posisi dari Rifki yang agak sedikit meninggalkan gawang ya. Bayu melakukan tendangan tidak terlalu keras memang. Volley ya, namun masih di atas gawang dari Rifki. Kita masih ingat di partai semifinal menghadapi Persib Bandung, begitu dominannya seorang Bayu Gatra mengobrak-abrik Nasir Al-Sebai. Gawal ini pertahanan dari Persib Bandung kewalahan menjaga pemain muda ini dan ada sebuah kontak dengan siku nampaknya terhadap bagian wajah dari Ali Kadafi. Ya, dari kaki dari Supriyono terlalu tinggi sehingga mengenai wajah dari Ali Kadafi. Ini dia. Tidak ada maksud untuk melakukan pelanggaran, namun memang kita lihat tadi Ali berusaha muncul bola dari belakang sehingga Supriyono sudah terlanjur untuk mengangkat kakinya. Ancaman pertama dari set piece terhadap gawang Usman Pribadi. Nampaknya Ponario Astaman, kapten kesebelasan, akan melakukan umpan menuju kotak penalti. Masih dapat digapai di udara dengan baik tadi oleh Usman Pribadi. Tekanan dari kaki Ponario Astaman. Serangan kilat ini dia menjadi trademark dari Persisam. Mudah dibaca tadi. Ya, terlalu deras tadi kita lihat running gitu bola yang dilakukan oleh Ferdian Sinaga sehingga mampu dipotong. Cukup menarik apabila kita melihat pemain-pemain muda yang bermain di ajang Inter Island Cup ini, karena kita lihat memang mereka sama sekali tidak begitu canggung untuk menghadapi para pemain senior yang sudah terlebih dahulu mempunyai pengalaman atau jam terbang yang cukup banyak di sepak bola Indonesia. Kita lihat seperti bagaimana Bayu, bagaimana juga Aldair, dan juga ada nama-nama seperti Dian Irawan yang juga mungkin ini adalah ajang pertama mereka untuk bisa bermain sebagai pemain utama di dalam tim Persisam. Kredit juga bagi pelatih Sartono Anwar memberikan kesempatan bagi para pemain muda ini untuk menunjukkan kualitas mereka pada partai pramusim Inter Island Cup tentunya. Dan pada TC yang mereka lakukan di Yogyakarta hingga tanggal 21 kemarin, kekompakan tim menjadi salah satu urusan terpenting bagi Sartono Anwar untuk memblend in pemain muda dan pemain tua. Dan Bayu Gatra kembali sebuah serangan kali ini Persib Mahakam. Crossing coba ditujukan menuju kotak penalti dan nampaknya handball tadi setelah upaya clearance dari Abdul Rahman. Begitu mobile, begitu luar biasa pergerakan dari pemain yang satu ini, selalu merepotkan konsentrasi dua center back terutama dari seorang Abdul Rahman. Ya, memang Bayu lebih banyak bermain di sektor sayap kanan. Dia beroperasi di sayap kanan di mana memang dia selalu dapat terlepas. Sultan sama kali ini mendapatkan bola bagi Sriwijaya FC. Tantan lepaskan tembakan Tantan, kencang deras namun sayang sekali masih tipis berada di samping gawang dari Usman Pribadi. Tadi upaya dari Tantan. Ya, kita lihat satu tendangan memutar badan yang agak sedikit sulit sebenarnya dilakukan oleh Tantan, namun kita lihat tendangan yang begitu keras belum mengarah kepada gawang Usman Pribadi. Ini dia diawali dengan satu kesalahan dari Usman yang lepas dalam menangkap bola. Iya. Sultan sama memberikan back pass dan ini dia dengan yang tingkat kesulitan yang cukup lumayan, tendangan yang tidak mengarah ke gawang. Cukup baik usaha dari Tantan. Di luar karakter dari Usman Pribadi tadi, kesalahan dengan melepaskan bola di bawah tekanan dari Sultan Sama. Dan kali ini peluang lagi Persib Mahakam. Ferdinand Sinaga merangsek masuk. Sinaga, tendangan kencang masih dapat diblok tadi. Dua kesebelasan di pembukaan 9 menit pertama melakukan silih berganti serangan. Dan tentunya nilai tontonan yang menarik bagi mitra sepak bola di rumah. Sebuah partai final dengan khas permainan terbuka. Robi kali ini sedikit terlepas dari first touch dari Robi. Supriyono dari sisi sebelah kiri pertahanan Sriwijaya FC. Kita lihat luar biasa kinerja dari Ponario Astaman melihat ancaman dari Supriyono tadi. Ya, cukup bersih kita lihat tackling dari Ponario sehingga mampu mementahkan sementara serangan dari Persisam walaupun masih ada kesempatan di sini. Aldair kembalikan kepada Supriyono. Lemparan ke dalam nampaknya bagi Sriwijaya FC. Aldair, Bayu Gatra, tembakan yang masih dapat dihalau dan menarik. Nampaknya wasit Dodi Setia melihat adanya sebuah pelanggaran terhadap Bayu Gatra tepat di tepi kotak penalti dari Sriwijaya FC. Ya, Ali Kadafi tadi dianggap melakukan pelanggaran dari belakang, di mana tadi Bayu Gatra berusaha untuk melakukan satu tendangan, namun
diganggu oleh Ali Kadafi sehingga tadi Bayu Gatra terjatuh. Di sinilah peluang yang cukup baik Ya. dari posisi yang sangat ideal untuk bisa mengeksekusi dengan kaki kiri, di mana kita tahu di sini kemampuan dari Ferdinand Sinaga yang akan mengambil nampaknya, ataupun juga ada Lensin Kone. Supriyono pun juga punya tendangan yang cukup baik. Ada gangguan tadi ketika Bayu Gatra lepaskan eksekusi tembakan menuju gawang dari Rifki Mokodompit. Jarak yang sangat ideal untuk mengancam gawang Sriwijaya FC. Pagar hidup coba diatur oleh Rifki. Begitu banyak Algojo, Pierre Yangka, Ferdinand Sinaga juga berada di sana menghadapi bola bagi pesut Mahakam. Jarak yang sebenarnya sangat ideal bagi seorang Ferdinand Sinaga melepaskan tembakan curve tentunya, ataukah power dari Pierre Yangka yang menjadi opsi bagi pesut Mahakam. Kita nantikan momen yang sangat krusial di pembukaan 10 menit pertama ini. Wasit Dodi Setia masih belum puas dengan pagar hidup yang berada di depan dari gawang Sriwijaya FC. Kita lihat Ya. reaksi dari Kone Betul. dan Diogo. Provokasi dilakukan oleh Diogo. Ferdinand Sinaga masih membentur dan membentur tiang gawang. Akan langsung mengejutkan Sriwijaya FC setelah rebound berhasil dieksekusi dengan baik oleh Lansine Kone. 1-0 pesut Mahakam memimpin. Ya, kita lihat di sini bagaimana kesalahan dari seorang Rifki Mokodompit yang lepas menangkap bola, dan kita lihat tidak disia-siakan oleh Lensin Kone yang langsung Ya. melakukan tendangan begitu keras dan masuk ke gawang Rifki Mokodompit. 1-0 untuk sementara Persisam unggul atas Sriwijaya FC. Mind games yang diberikan oleh Lansine Kone terhadap Diego tadi mengganggu konsentrasinya sehingga dia tidak membaca pergerakan dari Kone. Bola rebound tadi langsung dilesakkan dengan sangat jitu oleh pemain yang satu ini. Ya, ini dia kita tendangan Ferdinand yang tidak begitu keras sebenarnya, namun di sini tangkapan yang tidak begitu sempurna. Ya. Dan bam, tendangan yang begitu keras dari Kone masuk ke sudut gawang dari Rifki Mokodompit. Deflection tadi yang justru menyulitkan Rifki. Dan bola jatuh kepada kaki Kone, mantan pemain Raja Casablanca ini dengan sangat tenang melesakkan bola keunggulan kembali dari tim pesut Mahakam. Gol kedua bagi Kone setelah gol pertamanya ketika pesut Mahakam menang atas Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana reaksi dari Mr. SA Sartono Anwar yang langsung dipeluk oleh para pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Start yang menjadi dambaan dari Sartono Anwar, unggul terlebih dahulu dari sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC di menit ke-10. Lansine Kone, sebuah tackling cukup keras tadi Ya. terhadap Tantan. Sangat keras dan ya sangat wajar untuk mendapatkan kartu kuning. Kita lihat tackling yang dilakukan oleh Joko Sidik. Ya, Joko Sidik tadi mendapatkan kartu kuning. Berupaya langsung membalas tentunya Sriwijaya FC setelah tertinggal tadi. Salah satu kesempatan lagi dari posisi set piece untuk mengancam gawang Usman Pribadi. Sebuah bola ditujukan kepada Buakai Edi Fodai, masih dapat dihalau lini pertahanan pesut Mahakam. Sultan Sama ditutup oleh dua pemain dari Persisam Samarinda. Di antara Sumardi tadi yang mengamankan lini pertahanan. Umpan jauh ke depan kembali. Sebuah serangan kilat coba dibangun tadi. Beruntung masih ada Diogo di sana. Pemain kelahiran Sao Paulo, Brazil yang sekarang membela Timor Leste. Ya, cukup cepat kita lihat si counter attack dari anak-anak Persisam. Mengandalkan pemain-pemain muda Ya, yang mungkin saja di luar dugaan dari para pemain SFC. Mereka mempunyai penampilan yang tidak kalah dari para seniornya. betul. Tidak takut bermain lepas dan langsung menyerang. Sejak menit pertama menjadi salah satu kunci keberhasilan Persisam untuk sementara mengungguli Sriwijaya FC. Robi tembakan kencang kembali. Sejauh ini para pemain Sriwijaya FC masih kesulitan untuk menguasai lini tengah pertandingan. Tantan, seorang diri di depan, bergerak sangat lincah. Tantan! Datar, keras, dan mengarah langsung menuju gawang Rifki tadi. Masih tipis nampaknya. Belum bisa mengganggu jaga gawang Usman Pribadi. Iya, kita lihat kemampuan speed dan juga skill yang dimiliki Tantan sangat baik kita di sini. Lakukan gerakan yang bisa menipu Joko Sidik. Namun tendangannya sangat keras, menyusur tanah, namun sayang sekali di samping gawang dari Usman Pribadi. Iya. Pemain yang memiliki ciri khas kerja keras, Tantan selalu merepotkan lini pertahanan tim lawan, dan ini menjadi respons yang sangat positif dari sang juara Indonesia Super League tentunya. Kita masih belum melihat peran dari Buakai Edi Fodai.
Aldair maka Wow. sangat baik skill yang ditunjukkan oleh Aldair tadi. Sudah dapat dipatahkan oleh Diogo. Ponario Astaman sangat cermat. Berikan umpan terobosan tadi, namun lagi-lagi Joko Sidik. Blocking yang sangat jitu tadi. Lempar ke dalam bagi Sriwijaya FC. Ahmad Juprianto. Sedikit ruang bagi Ahmad Juprianto untuk memberikan umpan pendek tadi, namun lagi-lagi mentah di kaki Sumardi. Iya, agak sedikit memaksa tadi Juprianto untuk melewati 2 pemain. Sementara kita lihat sudah ada Sultan sama sebenarnya bergerak. Ya. Sumardi memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan Supriyono di sisi sebelah kanan wingback dari Persisam. Betul. Dan saya agak sedikit surprise memang melihat atau juga menyikapi komentar dari Adi tadi bahwa Fodai sejauh ini tidak terlihat perannya begitu signifikan. Karena kita lihat memang Fodai terlalu banyak sedikit turun ke daerah permainan atau lapangannya sendiri. Sementara kita melihat hanya meninggalkan seorang Tantan di depan. Ini yang mungkin agak sedikit membuat jarak antara Tantan dan juga Fodai terlalu jauh. Kembali kartu kuning bagi para pemain Persisam. Sangat tegas dan begitu cepat memberikan kartu kuning. Wasit Dodi Setia melihat pelanggaran yang terjadi dari Supriyono tadi nampaknya cukup keras terhadap Ali Kadafi. Iya. Betul sekali. Sangat keras. Dengan menggunakan stat sepatunya, Iya. langsung melakukan tackling yang begitu keras terhadap kaki dari Ali Kadafi. Dua pemain bertahan dari Persisam, Joko Sidik dan juga Supriyono sudah mengantongi kartu kuning. Harus berhati-hati tentunya. Serangan kali ini Sriwijaya FC dari kaki Ponario Astaman. Sebuah terupas cepat menuju Tantan. Harus berhati-hati Supriyono. Kembali sebuah pelanggaran tadi. Ya, kita lihat di sini pergerakan membuka ruang yang dilakukan oleh Tantan cukup baik. Dan kita di sini ada protes dari Pierre Jangka yang mungkin yang menganggap Tantan terlalu gampang untuk terjatuh. Ini kita akan lihat. Ya, memang ada sedikit gangguan dari Supriyono terhadap kaki dari Tantan. Walaupun tidak terlalu keras, namun ini sudah dianggap oleh wasit merupakan satu pelanggaran yang harus diganjar dengan tendangan bebas. Dan dari sudut yang cukup menguntungkan, ada 3 hingga 4 pemain dari Sriwijaya FC. Di posisi far post di sana ada Waka Edi Fodai, Tantan, Ali Kadafi mencoba menyambut umpan nampaknya akan dilepaskan oleh Ponario Astaman. Harus fokus di lini pertahanan. Oh, sayang sekali. Ponario justru mencoba mencuri di sisi near post tadi. Belum maksimal skema penyerangan dari Sriwijaya FC, belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kashar tadi. Dan tentunya dengan banyaknya juga perubahan di lini depan membutuhkan sedikit waktu bagi dua pemain baru untuk tune in. Sekarang kita melihat adanya pergeseran dari para pemain Persisam di mana Ferdinand The Dragon berpindah bermain di sektor sayap kanan tadi. Ali Kadafi. Kembali Ponario Astaman sebagai motor bermulanya serangan Sriwijaya FC. Gagal tadi salah umpan, mendudukan kepada Supriyono dan Ferdinand. cukup terbebas kali ini Ferdinand Sinaga. 3 lawan 1. Ferdinand Sinaga dapat dibaca dengan apik tadi oleh Abdurrahman. Ya, kedua pemain yang pernah bersama memperkuat tim SEA Games Indonesia yang harus sekarang bermain untuk membela klub masing-masing. Irianka jauh ke depan. Kembali Abdurrahman dan nampaknya dilihat sebagai sebuah pelanggaran tadi. Betul. Dan kembali dengan Ferdinand Sinaga. Kecepatan menjadi salah satu senjata bagi Ferdinand dan juga finishing touch-nya yang cukup mematikan di dalam kotak penalti. Tidak berpikir panjang, manajemen dari Persisam langsung men-sign pemain yang satu ini. Kembali kita dari sini, raut wajah dari seorang Rifki Mokodompit yang akan kembali mendapat ancaman
dari posisi yang tidak terlalu jauh berbeda dari gol yang tercipta Iya. tadi Adi. Dan sang Algojo kembali dipercayakan kepada Ferdinand Alfred Sinaga. Memberikan kode nampaknya kepada salah seorang rekannya, Kone di sana. Masih dapat dilakukan sebuah clearance tadi oleh backline Sriwijaya FC. Yeryanka. Melebar kali ini Bayu Gatra. Kone yang dituju. Masih ada Ferdinand Sinaga kuasai bola bagi Persut Mahaka. Mencari ruang tembak kali ini. Ferdinand Sinaga. Tinggi dan melambung jauh. Di atas gawang dari Rifki Mokodompit. Upaya dari Ferdinand. Ya, terlalu memaksa kita lihat di sini Ferdinand untuk melakukan tendangan. Sementara itu kita lihat ada pergerakan dari Supriyono yang sudah membuka ruang untuk meminta bola. Ya. Namun keputusan Ferdinand melakukan tendangan tidak terlalu maksimal ke arah gawang Rifki Mokodompit. Ini dia, Fodai. Jarang sekali dia mendapatkan bola nih. Kita melihat permainan dari Fodai agak sedikit susah untuk Ya. memberikan Oh, solusi. baik sekali veteran dari Sultan Sama melepaskan diri dari dua kawalan pemain Persib Mahakam. Oh, play on. Tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran dan sangat cermat nutmeg dari Lansine Kone Iya, tadi. betul. Sumardi, serangan kembali dilepaskan oleh Persib Mahakam. Bayu Gatra kali ini coba melewati Diogo. Baik sekali kinerja dari para pemain Persib Mahakam dan terlepas. Aldair. Oh. Sayang sekali. Adi, Sayang sekali pemain bertahan tadi. kita lihat tadi bagaimana kemampuan dari seorang Aldair dengan skill individu yang sangat-sangat mumpuni. Kecerdikannya juga bermain wall pass Ya. dengan Bayu Gatra yang memang sudah terlihat semenjak mereka bermain bersama di PON. Kembali terbukti dengan begitu baik. Lepaskan tembakan langsung Supriyono. Luar biasa anak-anak Persib Mahakam beraksi, terutama dari kaki Bayu Gatra dan juga Aldair Makatidu, pemain terbaik ISL U21. Ya, ini dia. Menciptakan gol fenomenal juga sih Betul. ketika menghadapi Persib Bandung. Betul sekali. Dan ketika melawan Persib Bandung juga gol yang menurut saya sangat-sangat spektakuler. Ya. Dengan satu sentuhan. Ali Kadafi coba keluar dari tekanan para pemain Persib Mahakam. Buakai Edi Fodai jauh turun ke belakang. Outlet pass pada Sultan Sama dan harus dilanggar tadi. Yeryanka nampaknya yang memotong, ataupun Sumardi memotong langkah dari Sultan Sama. Terburu-buru Kembali, betul Adi. Kembali terburu-buru kita melihat di sini sebagai kesempatan mereka untuk bisa membuat satu serangan yang bisa mengancam pertahanan dari Persisam. Namun kita lihat selalu terburu-buru. Dan ini kita lihat coach Asar tadi yang sudah mulai turun ke garis atau pinggir lapangan untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya. Pelatih kepala yang sangat gemilang mendapatkan rekor yang begitu indah musim lalu, tampil sempurna Sriwijaya FC di kandang mereka Jakabaring tanpa satupun kehilangan poin. Buakai Fodai nampaknya lakukan pelanggaran tadi. Masih kehilangan tandem sehatinya nampaknya Eric Wicks yang belum bisa Betul. memang diturunkan oleh Sriwijaya FC. Ya. Masih tergeletak Robi setelah beradu tadi dengan Buakai Fodai. Ya, kita melihat di sini Kasar tadi juga salah seorang pelatih yang di musim pertamanya menukangi Sriwijaya langsung Ya. mendapatkan hasil juara. Dan kita juga melihat di sini satu kesempatan sebenarnya bagi coach Sartono untuk bisa memberikan juara bagi Persisam di pertama kali dia menjadi Takishin. Walaupun memang dengan ajang hanya Interland Cup. Sumardi. Tembakan jarak jauh Sumardi. Kencang tadi. Masih dapat dihalau oleh Rifki dan nampaknya offside ketika lakukan rebound. Ferdinand nampaknya. Kita melihat di sini ancaman dari para pemain Persisam bukan hanya dari para pemain depan, bahkan juga lihat Sumardi tendangan menyusur tanah yang sangat keras dan kembali tangkapan atau juga blocking dari Rifki yang sedikit berbahaya apabila memang tadi Ferdinand onside. Cukup mengejutkan memang langkah dari Kasar tadi, lebih mempercayakan Rifki di partai puncak Interland Cup ketimbang dengan Ferry Rotin Sulu. Betul. Oh, terlepas kali ini. Beruntung tadi dengan cepat Usman Pribadi membaca ancaman dua pemain menyerang dari Sriwijaya FC terutama Tantan. Yeryanka, Dian Irawan.
Oh, kontrol tidak cermat dari Dian Irawan. Recovery yang cukup baik melebar sisi sebelah kiri Sumardi kali ini. Pelanggaran oleh Aldair nampaknya. Ada sesuatu hal yang mungkin agak sedikit tidak berkembang di permainan Sriwijaya FC, di mana memang kita lihat ada dua pemain gelandang bertahan di situ, ada Ahmad Jufrianto dan juga Ponario. Ya. Sementara Ali Kadafi memang yang berperan sebagai seorang playmaker, namun jarang sekali adanya pergerakan dari sektor sayap sebelah kiri Betul. yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya. Walaupun memang kita tahu di situ ada Mayadi, namun selain Mayadi, pergerakan lebih banyak dilakukan oleh Tantan melebar ke sayap kiri, namun juga agak sedikit sulit untuk memberikan kontribusi passing-passing atau juga crossing ke daerah pertahanan dari Persisam. Cukup berbeda dengan penampilan di sektor kanan di mana Sultan Sama Ya. sangat produktif bermain untuk memberikan satu serangan atau juga peluang bagi para rekan-rekan di depan. Oke, Edi Fodai. Ponario Wastaman bergerak mencari pergerakan rekannya kali ini. Oh, Gagal kembali tadi. Sebuah upaya yang coba dilangsungkan oleh para pemain Sriwijaya FC dan namun sayang sekali offside nampaknya Ferdinand Sinaga. Abdul Rahman, pemain yang memulai karirnya juga bersama Persita, lalu bersinar juga di Pelita Jaya. Pelanggaran oleh Tantan tadi. iya, satu pelanggaran dari Tantan terhadap Denny Irawan. Pemain muda juga yang kita lihat bermain sangat eksplosif di sektor tengah. Diogo menjadi bayangan dari seorang Aldair Makatidu, selalu mengikuti pergerakan pemain muda yang satu itu. Pierre Yangka umpan jauh ke depan, lebih dekat kepada Diogo tadi. Abdul Rahman kembali terlalu terburu-buru. Berusaha mengendalikan tempo permainan, sedikit memperlambat para pemain dari Persisam Samarinda setelah unggul 1-0 tentunya. Mencoba juga menjaga clean sheet gawang mereka. Rekor defensif yang cukup fenomenal dari tim Persut Mahakam, Betul. sepanjang Internal Cup. Di Sempat mana- diragukan ketika Joko Sidik dipercaya menjadi starter, namun tampil sangat prima bagi tim Persut Mahakam. Iya, memang dengan keberadaan Pierre Jangka sebagai pemain senior di sektor pertahanan dan juga M. Robi, saya melihat di sini memang satu penampilan cukup baik. Oh, bagi empat pemain bertahan dari Persisam, di mana di kanan juga ada Supriyono, di kiri juga di situ ada Joko Sidik. Sebuah pelanggaran tadi, hadangan ilegal dari Oh. Ahmad Juprianto masuk dengan kaki kanan tadi. Salah satu cara memang yang kerap dilakukan pemain-pemain defense untuk bisa menghentikan pemain yang cukup cepat Ya. gerakannya. Kembali tekanan dari set piece. Kali ini free kick di area yang agak jauh, namun tentunya harus fokus lini pertahanan dari Sriwijaya FC. Meminta kartu Iya. tadi Sartono Anwar. Pierre Yangka juga tidak mungkin akan melepaskan tembakan kejutan. Pierre Yangka kencang tadi, tepat mengarah kepada dada Abdul Rahman. Kembali ancaman kali ini Aldair. Oh, Tembakan yang masih dapat diblok tadi oleh Diogo nampaknya. Upaya dari Aldair Makatindu. ya kita lihat beberapa kali pemain Persisam mempunyai kesempatan di dalam kotak penalti untuk melakukan tendangan walaupun masih ada blocking dari para pemain Sriwijaya. Namun ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya apabila kerap sekali terjadi para pemain Persisam mampu untuk bisa melakukan tendangan di daerah kotak-kotak penalti pemain Sriwijaya. Harus jatuh bangun Aldair Makatindu melawan pemain-pemain senior yang memperkuat Sriwijaya FC. Hampir 30 menit berlalu, Persisam Samarinda unggul melalui gol Lansine Kone.
Upaya dari Tantan dihalang tadi oleh Pierre Jangka. Bukan pelanggaran, sangat baik tadi. Ya. Kita lihat cover yang dilakukan oleh Pierre Jangka di saat M. Robi yang memang sudah hampir dilewati oleh Tantan, namun kita lihat cukup baik sekali dari pengalaman yang dimiliki oleh Pierre Jangka memang, yang memang pernah memperkuat tim nasional Kamerun di ajang Piala Dunia. Betul. Dian Irawan, Ferdinand Sinaga, Kone. Oh. Sayang sekali tadi, salah pengertian dengan Robi. Upaya dari Dian Irawan. Ponario Astaman dilanggar tadi. Kartu kuning kembali dilancarkan. Kembali kita lihat di sini protes dari para pemain Persisam yang dianggap terlalu gampang wasit memberikan kartu kepada para pemain Persisam saat melakukan pelanggaran. Sementara tidak demikian tadi dengan Sriwijaya di saat kita lihat Juprianto melakukan pelanggaran terhadap Bayu Gatra. Ponario Astaman melebar kepada Mahyadi Panggabean. Umpan yang cukup berbahaya dan peluang kali ini Ali Khadafi. Tembakan masih dapat diblok. Belum berakhir serangan dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman, Taufik Kasrun. Sebuah step ball tadi Sultan Sama yang dituju. Offside nampaknya. Ya. Kita lihat proses yang dilakukan oleh pemain Sriwijaya cukup mengancam pertahanan dari Persisam. Namun sayang sekali Sultan Sama. Ini dia kita lihat. Sebenarnya menurut saya masih onside tadi. Betul. Karena ada pergerakan tadi dari Joko Sidik yang agak sedikit terlambat. Jelas onside tadi. Positioning dari Sultan Sama ketika bola ditujukan menuju kotak penalti dari Usman Pribadi, namun linesman berpendapat lain. Joko Sidik. Robi kali ini, Pierre Jangka. Terlepas pergerakan dari Dian Irawan. Begitu percaya diri para pemain Persisam Samarinda. Crossing Supriyono kali ini dapat dihalau tadi oleh Diogo. Belum berakhir serangan. Kembali Sumardi. Memilih untuk melepaskan tembakan langsung dari jarak yang cukup jauh dari Sumardi. Belum mengancam gawang Sriwijaya FC, namun lagi-lagi pergerakan para pemain Persisam merepotkan lini pertahanan Sriwijaya FC. Berkali-kali dengan mudah dapat berkreasi, membuat passing 1-2 true pass yang begitu terukur. Dan kembali anak muda Bayu Gatra. Tidak ada pilihan lain kecuali mengamankan bola menuju tepi lapangan oleh Diogo tadi. Cukup menarik kita di sini transisi dari para pemain Persisam yang cukup cepat tadi. Ya. Kita lihat di saat bola-bola rebound, transisi dari pemain bertahan yang memang kerap sekali bermain di bawah. Seperti Sumardi tadi lakukan, dia cepat untuk naik ke depan dan mendapatkan peluang sedikit saja melakukan shooting. Dia pasti akan melakukan cobaan tendangan dari jarak jauh yang memang kadang bisa mengancam gawang dari Rifki Mokodompit. Buakai Edi Fodai harus jauh turun ke belakang. Salah satu kunci sukses nampaknya bagi Persisam di babak pertama adalah ketika Buakai Fodai harus dengan sangat jauh turun ke belakang. Saya setuju Adi, karena kita di sini tekanan dilakukan oleh para pemain Sriwijaya jelas terlihat hanya dari Sultan Sama maupun juga dari Tantan. Sementara peluang kali ini Ali Khadafi terlepas. Ali Khadafi penyelamatan dengan kaki tadi yang sangat gemilang dari Usman Pribadi menyelamatkan gawang dari Persisam Samarinda. Iya, satu kesempatan di sini dilakukan oleh Ali Khadafi. Kita lihat perubahan posisi yang didapat oleh Ali Khadafi, mendapatkan peluang melakukan tendangan, namun sayang sekali tendangannya sangat lemah. Ini juga hampir saja kesalahan dari M. Robi. Ya, namun tendangan dari Khadafi tidak terlalu keras dan masih dapat dihentikan dengan kaki oleh Usman Pribadi. Ini dia bukan seorang Edi Fodai yang mendapatkan peluang seperti ini, justru malah pemain gelandang yang mendapatkan peluang ini. Jelas terlihat bahwa memang satu kerugian di saat Fodai bermain terlalu jauh, turun ke daerah permainannya sendiri. Tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi Coach Kasar tadi. Betul. Dan harus memberikan instruksi khusus kepada Buakai Edi Fodai. Karena sejauh ini tidak menjalankan perannya dengan baik dan jauh dari standar yang biasa dia terapkan di Persiwa Wamena.
memang pada saat dia bermain untuk Persiwa, kita lihat di situ ada tandem yang cukup mumpuni, yaitu Eric Wicks yang kerap memberikan bola-bola yang sangat memanjakan bagi Fodai. Namun mungkin sini kepercayaan dari Fodai kepada para rekannya mungkin yang belum begitu Betul. timbul, sehingga dia akhirnya berusaha untuk datang dari bawah untuk mencari bola. Cukup cermat tadi link up play antar lini Sriwijaya FC. Namun sayang upaya dari Sultan Sama masih gagal tadi. Crossing Taufik Kasrun. Sebuah heading pas Tantan. Kembali dan dua pemain Sriwijaya FC gagal memasukkan bola ke gawang yang sudah menganga tadi. Iya, luar biasa sekali dari sini peluang yang dimiliki sebenarnya oleh para pemain Sriwijaya. Ya, saat ini Edi Fodai seperti berebut dengan Sultan Sama tadi untuk melakukan tendangan bola sehingga akhirnya bola dianggap sudah keluar dan wasit menunjuk sepak pojok. Ini dia Tantan, usahanya kembali dihentikan oleh Koni tadi. Ini dia rebutan dari kedua pemain antara Fodai dan juga Sultan Sama, dan dianggap wasit tadi sudah terlebih dulu keluar bola. Dan juga bantuan dari tiang gawang menyelamatkan gawang dari Persisam. Buakai Fodai yang dituju tadi menuju tiang jauh dan side netting. Masih belum berhasil para pemain Sriwijaya FC, namun Tantan sebagai instigator bermulanya nampaknya comeback yang coba dilakukan oleh Sriwijaya FC. Iya, memasuki menit-menit akhir kita lihat tekanan demi tekanan dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC. Heading yang jauh dari Fodai mengarah ke Tantan, namun Tantan memaksakan diri sebenarnya melakukan heading langsung ke gawang, sehingga bola hanya menerpa jaring samping dari gawang Usman Pribadi. Reaksi dari bench Sriwijaya FC. Memasuki 9 menit terakhir di waktu normal babak pertama, Sriwijaya FC berupaya menjawab ketertinggalan. Upaya demi upaya sudah coba dilakukan, dan terakhir tadi Tantan belum bisa mengarahkan headingnya menuju gawang Usman Pribadi. Tampak gelisah Sartono Anwar melihat anak asuhnya mendapatkan tekanan dari juara Indonesia Super League musim lalu. Harus berhati-hati. Kita lihat Joko Sidik kembali melakukan pelanggaran terhadap Tantan. Mario Astaman pergi cepat tadi dilakukan Sultan Sama mencari ruang. Kali ini Sultan Sama dan Tantan bekerja sama. Ada Ahmad Juprianto datang membantu, namun terpotong di kaki M. Robi. Berbahaya kali ini sudah serangan balik. Aldair Makatidu melebar kepada Ferdinand Siraga dan sayang sekali sepersekian detik terlalu cepat tadi Ferdinand nampaknya. Ya, untuk kesekian kalinya Ferdinand dianggap telah berdiri pada posisi offside. Ali Kadafi silih berganti jual beli serangan terjadi di Stadion Manahan Solo di hadapan 15.000 penonton. Partai final Internal Cup memasuki 8 menit terakhir di babak pertama. Buakaya di Fodai coba kerjasama 1-2 dengan Sultan Sama kali ini. Baik sekali lagi pengamatan dari M. Robi terhadap pergerakan yang coba dilakukan oleh Sultan Sama. Menaikkan tempo permainan, menekan lini pertahanan Persisam Samarinda, dan dari sepak pojok nampaknya Abdurrahman lakukan akuisisi masuk menuju kotak penalti dari Usman Pribadi. Taufik Kasrun mencoba mengentarkan jala. Mahyadi umpan crossing dapat diblok Supriyono tadi. Bola jatuh pada kaki Ponario Astaman. Belum berakhir tekanan dari Sriwijaya FC. Namun lagi-lagi seolah-olah Ponario menjadi seorang pemain yang terlalu terburu-buru pada babak pertama ini. Kembali kita lihat kolektivitas defense yang sangat baik dari Persisam di saat Ponario tadi mendapatkan bola. Semua pemain langsung naik untuk memberikan tekanan, sehingga akhirnya agak sedikit sulit bagi seorang Ponario untuk bisa memberikan umpan. Sehingga akhirnya tadi Taufik Kasrun terperangkap pada posisi offside. Para pemain cadangan dari Sriwijaya FC, Ferry dan juga tadi ada Fahrudin di sana, harus masih menunggu gilirannya untuk bermain. Juga ada nama Fandi Mohtar yang nampaknya sudah bergabung dengan tim. Betul. Pemain juga yang pernah memperkuat Persisam, yang mungkin apabila diturunkan akan memberikan atau juga menunjukkan kepada Persisam bahwa dia juga mungkin tidak pantas untuk dicoret. Crossing dia ini rawan tadi, hampir saja dapat digapai oleh Aldair Makatindu. Lempar ke dalam bagi pesut Mahakam. Bayu Gatra coba lepaskan diri dari tekanan Mahyadi tadi. Sepak pojok nampaknya bagi Persisam Samarinda.
Ya agak sedikit kualang tadi si Mahyadi yang harus bergantian menghadapi pemain yang berbeda. Ya. Bayu Gatra dan juga Ferdinand Sinaga yang kerap sekali bertukar posisi untuk sedikit membuat bingung pertahanan daripada Sriwijaya FC. Sepak pojok akan dilakukan oleh Ferdinand Sinaga. Ada beberapa target, tentunya diantaranya adalah Aldair dan juga ada Robi di sana. Taufik Kasrun membayang-bayangi Aldair. Dilakukan oleh Ferdinand Sinaga menuju tiang jauh tadi. Dian Irawan berduel dengan Boakai Fodai. Leon bukan sebuah pelanggaran. Suwardi, Supriyono, Robi. Cukup berbahaya tadi Robi. Tidak ingin mengambil resiko dan kembalikan bola menuju Usman Pribadi menuju menit-menit akhir babak pertama ini. Cukup baik kita lihat Robi mendelay permainan dan memberikan bola kepada Usman Pribadi. Memainkan tempo di menit-menit akhir ini. Karena kita tahu memang di menit-menit akhir sangat rawan miss konsentrasi tadi sehingga mungkin gol banyak tercipta. Oh, peluang kali Bayu Gatra dengan cepat tadi. Rifki membaca tekanan dari Bayu Gatra. Supriyono lempar ke dalam bagi Persisam. Bayu Gatra dapat dipotong tadi. Kembali bola dikuasai Dian Irawan. Back yang cukup cermat. Dian Irawan mencari pergerakan rekannya. Datang membantu kali ini Ferdinand Sinaga. Kembali sebuah blok dari Boakai Fodai yang dianggap melanggar. Dan kartu kuning. Sangat cepat memang keputusan dari wasit. Betul. Protes mungkin yang berlebihan dari Fodai membuat wasit harus memberikan kartu kuning kepadanya. Kita lihat seorang striker yang bermain begitu jauh ke daerah pertahanan dan dia harus melakukan tackling untuk menghentikan tendangan yang akan dilakukan oleh Ferdinand Sinaga tadi atau Lensen Kone. Ini dia. Kone yang mendapatkan pelanggaran cukup keras dari Boakai Fodai dalam upaya mengeksekusi tembakan. Namun dalam replay terlihat sedikit mengenai bola tadi, kaki dari Boakai Fodai. Begitu konsisten wasit Dodi Setia nampaknya dalam memberikan kartu kuning sangat cepat pada malam hari ini. Memberikan proteksi kepada para pemain tentunya. Setelah apa yang terjadi terhadap Sultan Sama cukup berbahaya ketika Kurnia Mega melakukan pelanggaran keras di partai semifinal. Peluang akan dihadapi oleh Ferdinand nampaknya sebagai eksekutor. Mampukah Persisam Samarinda membuat kejutan kembali di akhir babak pertama dengan unggul dengan skor 2-0. Terjadi pembicaraan yang cukup serius antara Aldair, Kone dan juga Ferdinand menarik untuk disambut. Apakah Kone? Tembakan kejutan justru dilepaskan oleh Kone tadi. Namun nampaknya masih melayang di sisi sebelah kiri gawang dari Rifki. Ya, bermaksud untuk melakukan tendangan efek kaki kiri dengan sisi luar, namun kita lihat bola justru malah lurus dan tidak berbelok ke arah Rifki Makodompit. Teknik yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dari Kone. Betul sekali tadi upaya dari Lansine Kone, sang pencetak gol satu-satunya di babak pertama ini bagi Persisam Samarinda yang sejauh ini menjadi pembeda bagi kedua kesebelasan di partai puncak Inter Island Cup 2012. Memasuki menit-menit akhir, Persisam Samarinda masih unggul dengan skor 1-0. Begitu cepat merubah pertahanan menjadi penyerangan para pemain Persisam Samarinda. Kali ini kembali ruang tembak bagi Kone. Mencoba melihat pergerakan rekannya. Kone tidak ada overlap di sisi sebelah kiri. Pelanggaran harus dilakukan terhadap Kadafi nampaknya. Ya, kita lihat pertarungan yang sangat menarik antara Kadafi dan juga Kone yang memang diharapkan bisa menjadi playmaker bagi kedua tim, bagi timnya masing-masing. Sementara saya melihat di sini potensi dari seorang Dian Irawan, pemain debutan yang bermain sangat luar biasa di sektor tengah tadi. Cukup baik bertarung melawan dua pemain senior, Juprianto dan juga Ponario Astaman. Tugas yang juga tidak mudah diemban oleh Dian Irawan menggantikan peran dari seorang Akbar Rashid. Iya, betul. Posisi yang cukup vital di lini tengah Persisam Samarinda, namun sejauh ini sepanjang Inter Island Cup berlangsung sangat fenomenal apa yang ditujukan oleh Dian Irawan.
Sebuah square pass, Abdurrahman mencoba membangun serangan dari lini pertahanan Sriwijaya FC. Ponario Astaman. Ahmad Juprianto, sebuah chip ball tadi. Mudah dibaca oleh Sumardi. Dipotong oleh Diogo. Oh, Tembakan yang masih meninggi jauh dari target gawang Usman Pribadi dilepaskan oleh Diogo. iya, satu tendangan yang sangat ambisius sekali dari Diogo yang naik begitu jauh, dan kita di sini sosok dari seorang Fandi Mukhtar yang mengharapkan akan diturunkan pada pertandingan malam hari ini. Pemain serba bisa yang bisa turun sebagai defender dan juga gelandang. Fandi Betul. Mukhtar menjadi salah satu opsi yang disiapkan oleh Kashar tadi. 3 menit minimal waktu yang diberikan oleh wasit, perpanjangan waktu di babak pertama. Dari apa yang terjadi di babak pertama, tentunya skenario game plan dari Sartono Anwar berjalan dengan baik. Tim underdog Ya, Persisam Samarinda berhasil mencuri gol di menit-menit awal tadi melalui kaki Kone, dan tentunya mereka harus bertahan dan menjaga clean sheet hingga babak pertama berakhir. Upaya dari Pierre Yaga. ya memang dengan kondisi lapangan yang diguyur hujan agak sedikit merepotkan penjaga gawang apabila memang bola-bola menyusur tanah yang memang Ya. licin, sehingga juga tangkapan memang agak sedikit lepas seperti yang terjadi tadi oleh Usman dan juga Rifki Mukodompit. Aldair, Lansine Kone. Kembali Aldair Makatindu. Oh. Back heel yang tidak sempurna tadi. Diogo, Ali Kadafi, dibuang bola langsung oleh Taufik Kasrul. Bukan sebuah pelanggaran, bola jatuh berkaki Pierre Yangka. Masih banyak yang harus diperbaiki bagi Sriwijaya FC dan juga Kashar tadi tentunya, karena selama babak pertama penyerangan mereka tidak berjalan dengan lancar dan peran Buakai Edivoda yang masih jauh dari apa yang diharapkan tentunya, Vin. Ya, tidak terlalu banyak peluang yang dimiliki oleh Sriwijaya, di mana memang kita tahu di era-era sebelumnya, di musim yang lalu, Sriwijaya sangat terkenal dengan serangan-serangan dari sektor sayap. Betul. Yang memberikan kontribusi berbahaya bagi para lawan-lawannya. Namun di sini kita lihat jelas sekali sangat sedikit justru dan sangat minim serangan dari sayap yang biasa merupakan satu serangan yang menjadikan kunci permainan Sriwijaya, sehingga jelas tidak terlihat banyaknya peluang yang terjadi. Memang dengan kehilangan para pemain-pemain yang cukup mumpuni dari Sriwijaya sedikit berpengaruh. Betul. Walaupun memang ini bukan suatu patokan bahwa ini adalah satu evaluasi terakhir bagi seorang Kashar tadi, karena memang kita tahu kompetisi sesungguhnya akan dimulai di tanggal 5 nanti, dan itulah mungkin evaluasi yang harus terus dilakukan untuk bisa memberikan suatu perubahan permainan dari Sriwijaya. Sebuah serangan mungkin yang terakhir dari Sriwijaya FC. Sepak pojok kali ini, dan Joko Sidik mengalami kendala kram nampaknya. Cepat diambil tadi. Wasit nampaknya melihat Joko Sidik masih tergeletak, menghentikan permainan untuk sementara. Bekerja keras, menghalau laju para pemain Sriwijaya FC Joko Sidik di babak pertama, terutama dari Ali Kadafi dan juga Tantan. Ya, seperti yang mengalami kram. Sepak pojok nampaknya akan diulang bagi Sriwijaya FC. Ada 1, 2, 3, 5 hingga 6 pemain Sriwijaya FC mengisi penuh kotak penalti dari Usman Pribadi. Tekanan terakhir, momen yang sangat krusial bagi Persisam untuk menjaga keunggulan 1 gol mereka. Bola dihadapi oleh Taufik Kasrun. Sudah sama! Tembakan kencang tadi. Masih meninggi, belum bisa membalas ketertinggalan dari Sriwijaya FC. Iya, sedikit terkejut juga kita bagaimana raut wajah dari Sultan Sama yang seakan-akan tidak percaya tendangannya masih meninggi di atas gawang Usman. Iya. Walaupun kesempatannya sangat terbuka untuk bisa menyamakan kedudukan. Salah satu peluang terbaik jatuh kepada kaki Sultan Sama kembali. Namun masih belum bisa menjawab ketertinggalan, dan inilah dia mitra sepak bola. Akhir dari babak pertama yang sangat menegangkan, partai puncak Internal Cup 2012.
Untuk sementara gol dari Lansine Kone menjadi pembeda di antara kedua kesebelasan. Persisam Samarinda unggul 1-0 atas Sriwijaya FC di babak pertama. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.